Alhamra senang, di Ayah Sofia senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hello Alhamra, hello Ayah Sofia. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, sehat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, pekan lalu kita sudah menyelesaikan tema 2. Nah, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran tema 3, subtema 1. Yeay. Tentang apa teman-teman? Teman-teman sudah memegang buku tematiknya? Tentang apa ya? Iya, tentang benda di sekitarku. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yuk kita berdoa dulu bersama-sama agar semua yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, kita berdoa ya. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke pembelajaran. Teman-teman bisa lihat slide di samping. Nah teman-teman, di sini ada benda di sekitarku, benda di sekitarku, benda di sekitar kita semua. Nah, benda yang ada di sekitar kita semua itu berwujud berbeda-beda teman-teman. Ada yang berwujud cair, ada benda yang berwujud padat, atau benda yang berwujud gas. Nah teman-teman, kita lanjut ya pembelajaran selanjutnya. Yuk lihat slide di samping. Nah teman-teman, di subtema 1 ini kita akan belajar tentang benda, bentuk benda, kemudian juga ukuran. Nah teman-teman sudah lihat kan di sini ada gambar apa saja sih? Banyak ya, ada yang berbentuk tabung, lingkaran, persegi 3, persegi 4, persegi panjang, dan lain sebagainya. Nah, benda di samping ini berbentuk atau berwujud padat. Tapi di dalam botol minum tersebut ada air teman-teman. Nah, air itu berwujud padat atau cair? Iya betul, air berwujud cair. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ada kotak makan dan juga botol minum. Kotak makan dan botol minum ini berwujud padat. Nah, tapi teman-teman, di dalam botol minum ini terdapat air. Nah, air juga termasuk benda teman-teman. Tapi wujud air yaitu cair. Air bukan berwujud padat ya teman-teman. Yang berwujud padat ini yaitu botolnya, gelasnya, dan kemudian kotak makannya. Nah, kotak makan memiliki massa lebih besar dibandingkan botol minum ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada alat musik ritmis. Nah, beserta cara memainkannya. Di sini ada marakas. Teman-teman pasti pernah melihat film Upin Ipin. Nah, di situ ada mereka pernah bernyanyi memakai alat musik marakas ini. Cara memainkannya yaitu digoyangkan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada
tamborin. Nah, teman-teman biasa menyebutnya itu kecrekan. Nah, itu disebut tamborin. Cara memainkannya digoyangkan. Jika teman-teman pernah melihat pertunjukan atau kakak-kakak teman-teman pernah memainkan qosidah, teman-teman juga pasti pernah melihat tamborin ini, karena tamborin juga salah satu alat musik yang digunakan pada saat qosidah ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada gong. Nah, gong ini cara memainkannya dipukul. Suara gong ini lumayan kencang, teman-teman. Biasanya alat musik gong ini digunakan pada saat akan mulainya pertunjukan. Nah, biasanya kalau teman-teman pernah melihat pertunjukan, maka alat gong ini akan dimainkan atau dipukul sebelum pertunjukan dimulai. Kemudian yang keempat di sini ada alat musik kendang. Nah, teman-teman sering sekali kan teman-teman mendengar atau melihat alat musik kendang ataupun orang lain yang memainkan, atau teman-teman sendiri pernah memainkan alat musik kendang. Ya, caranya yaitu cara memainkannya dipukul seperti itu ya, teman-teman. Nah, alat musik ritmis ini semuanya nih dapat digunakan untuk membuat pola irama sederhana. Bisa kita mainkan dengan pola kuat lemah, kuat sedang lemah, ataupun kuat lemah lemah. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada cara mengamati atau pengolahan kayu. Nah, teman-teman bisa mengamati gambar yang Miss Irah berikan ini ya. Di sini adalah proses pembuatan atau pengolahan kayu menjadi kerajinan-kerajinan lain seperti lemari, meja, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, jika teman-teman ingin melihat lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca buku halaman 9 ya, di tematik 3C. Di halaman 9 tersebut ada gambar proses pengolahan kayu. Nah, proses yang pertama apa? Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama di sini adalah penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini tidak boleh sembarangan, teman-teman. Jadi, pohon yang dapat ditebang yaitu pohon produksi. Nah, setelah ditebang pun maka hutannya akan ditanami pohon kembali. Begitu ya, agar pohon-pohon atau hutan-hutan yang ada di Indonesia ini tidak punah, teman-teman. Jadi pada saat kita memotong atau menebang pohon di hutan, nah maka di dalam hutan tersebut akan ditanami pohon kembali. Begitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini setelah ditebang, batang pohon yang sudah ditebang dan dipotong itu disebut kayu gelondongan. Nah, jadi yang sudah dipotong-potong ini disebut kayu gelondongan, teman-teman. Kemudian kayu gelondongan tersebut dibelah dengan gergaji mesin agar lebih cepat. Jadi kalau kita belah dengan golok ataupun pisau, itu prosesnya pasti akan lama sekali. Jadi dibelahnya menggunakan gergaji mesin ya, teman-teman. Nah, pada saat pembelahan ini maka disesuaikan dengan bentuk. Apakah kayunya akan dibuat lemari, berarti kita potongnya disesuaikan dengan bentuk lemari. Dan disesuaikan misalnya mau membuat meja, berarti dipotongnya disesuaikan dengan membuat meja. Nah, kemudian setelah pemotongan ini, papan dan balok kayu ini hasilnya akan dijual kepada pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu ini akan membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia akan menjualnya ke toko-toko marbel atau penjual-penjual lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat slide di samping. Nah, teman-teman, dalam permainan kasti ada gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, ada beberapa cara untuk melempar dan menangkap bola, teman-teman.
Nah, Miss Ira akan praktekkan cara melempar dan juga menangkap bola. Tapi Miss Ira tidak sendiri. Miss Ira akan undang siapa ya? Satu, guru dari Cordova. Siapa ya? Miss siapa ya? Iya, yuk kita lihat siapa nih. Benar apa enggak ya? Oke. Nah, teman-teman, coba tebak siapa yang akan kita undang. Yuk kita panggilkan Miss Ayu. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempraktikkan cara menangkap dan melempar bola. Nah, teman-teman, amati ya apa yang kita praktikkan. Yang pertama, kita akan mempraktikkan menangkap bola bawah dan melempar bola bawah. Oke, teman-teman, yuk kita amati bersama-sama. Ya, untuk melempar, yang pertama kaki kiri kita ke belakangan sedikit dan kaki kanan ke depan. Untuk yang menangkap bola posisinya ada di bawah ya. Kemudian kita tekuk, agak tekuk karena kita akan melempar ke bawah. Yuk kita teman-teman hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1, tangkap Miss Ayu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, di sini melempar bola mendatar dan menangkap bola mendatar. Yuk kita praktekkan Miss Ayu. Tadi ke bawah, sekarang mendatar ya teman-teman, lurus posisinya. Oke, 1, 2, 3, go. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu melempar dan menangkap bola lewat atas. Oke, kita praktikkan bersama-sama. 1, 2, 3, go. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Miss Ayu. Dadah Miss Ayu. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman cara melempar dan menangkap bola dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada proses pembuatan kertas. Teman-teman pasti setiap hari menggunakan kertas kan? Kalian nulis di buku kalian, itu adalah kertas. Nah, apakah teman-teman tahu proses pembuatan kertas ini seperti apa? Belum tahu ya? Oke, Miss Ira akan jelaskan ya. Teman-teman bisa lihat slide di samping ini. Yang pertama di sini, kertas itu dibuat dari kayu teman-teman. Kita mengambil kayu dari hutan, menebang pohon, kemudian kita potong menjadi gelondongan kayu. Kemudian setelah menjadi gelondongan kayu, nah kayu tersebut kemudian disimpan beberapa bulan teman-teman agar kayunya menjadi lunak. Kemudian langkah selanjutnya setelah kayu itu lunak, maka kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa. Nah, tangki yang besar ini teman-teman untuk proses menjadikan kayu tersebut menjadi bubur kayu atau pulp. Kemudian selanjutnya bubur kayu tersebut teman-teman akan diberi pemutih agar menghasilkan kertas yang berwarna putih. Langkah selanjutnya bubur kayu ini atau pulp dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, setelah itu kandungan airnya di dalam kertas dihilangkan teman-teman. Nah, kandungan air ini di dalam kertas dihilangkan dengan mesin press. Jadi dihilangkan kandungan airnya. Kemudian setelah kandungan airnya hilang, nah lembaran kertas kemudian digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, gulungan-gulungan ini dipotong menjadi gulungan kecil. Nah, seperti di sini ya. Kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil dan dipotong menjadi lembaran kertas. Seperti itu ya prosesnya teman-teman. Proses pembuatan kertas. Selanjutnya, nah di sini Miss Irah punya kuis. Nah, teman-teman di sini kan proses pembuatan kertasnya tidak sesuai ya. Nah, coba kita sesuaikan. Yang pertama, pembuatan kertas itu dimulai dari apa teman-teman? Ada yang tahu? Iya betul, kayu gelondongan. Good job, yang pertama kayu gelondongan.
Yang kedua, coba teman-teman amati. Yang kedua apa? Potongan kayu kecil-kecil. Nah, proses yang kedua yaitu potongan kayu kecil-kecil. Yang ketiga apa teman-teman? Bubur kertas. Iya betul, proses yang ketiga bubur kertas. Kemudian bubur kertas tersebut diberi apa? Ya, warna. Pult ditambahkan pemutih. Iya, kemudian yang selanjutnya apa teman-teman? Gulungan kertas besar. Iya, proses selanjutnya yaitu gulungan kertas besar. Yang terakhir apa teman-teman? Iya, betul, lembaran kertas yang dipotong. Good job teman-teman, hebat. Oke, selanjutnya kita lihat slide di samping. Nah teman-teman, tadi kita sudah melihat alat musik ritmis. Sekarang benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat dibuat menjadi alat musik ritmis loh. Teman-teman pernah kan minum air botol, kemudian botolnya dibuang? Nah sekarang teman-teman tidak usah dibuang, teman-teman bisa jadikan botol tersebut alat musik ritmis. Dengan cara apa? Botol tersebut teman-teman isi dengan beras, tapi tidak usah penuh-penuh teman-teman, setengah saja, secukupnya diisi dengan beras ataupun pasir, bisa, itu juga bisa menjadi alat musik ritmis. Nah kemudian jika teman-teman pernah mengecat rumah, ada sisa-sisaan ember kecil bekas cat, nah itu juga bisa dijadikan kendang. Teman-teman tutup menggunakan karet besar, itu juga dapat menjadi gendang. Bukan hanya itu teman-teman, ada juga bekas kaleng untuk beras bisa, kemudian paralon juga bisa dijadikan gendang dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah teman-teman, di sini ada teman-teman semua sedang melakukan musyawarah. Nah musyawarah itu apa sih Miss? Nah Miss Ira akan memberikan penjelasan sedikit tentang musyawarah. Musyawarah itu artinya berunding atau mengatakan sesuatu, mengungkapkan pendapat. Nah teman-teman, jika kita akan mengambil keputusan dalam kelompok, maka kita harus melakukan musyawarah dulu ya teman-teman. Nah di sini salah satu manfaat musyawarah ini adalah untuk melatih menyampaikan pendapat. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ketika bermusyawarah, kita bebas menyampaikan pendapat teman-teman. Tapi pendapatnya harus disampaikan dengan baik. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan pendapat, sebaiknya kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Seperti yang sering Miss dan Misternya ajarkan ya. Ketika ingin bertanya, ingin mengungkapkan pendapat, maka harus mengangkat tangan dahulu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman harus menggunakan bahasa yang santun atau baik. Kemudian sebaiknya teman-teman tidak memotong pembicaraan orang lain. Pada saat orang lain sedang mengungkapkan pendapatnya, teman-teman harus mendengarkan dahulu, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, kemudian di sini juga ada cara menghargai pendapat orang lain. Nah, yang pertama dapat dilakukan yaitu menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi pada saat teman kita menyampaikan pendapat, kita mendengarkan dengan baik. Yang kedua, di sini juga ada tidak memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara. Ketika temannya sedang berbicara, sedang menyampaikan pendapat, maka sebaiknya kita dengarkan dulu, tidak memotong pembicaraannya. Oke, yang ketiga di sini tidak mengejek pendapat orang lain. Contohnya, pada suatu hari ada perlombaan menghias kelas. Nah, sebelum menghias kelas dan perlombaan dimulai, maka kelas tersebut akan melakukan musyawarah dulu. Nah, kemudian ada teman
yang memberikan pendapat, tapi kita mengejek, ih itu kan jelek ini dan lain sebagainya. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman yang lain memberikan pendapat, maka sebaiknya kita tidak mengejeknya. Yang keempat, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun. Misalnya teman-teman tidak setuju dengan pendapat yang lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang santun untuk menolaknya. Yang kelima, menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Misalnya, musyawarahnya sudah selesai dan hasil musyawarah tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu juga kita harus menerimanya dengan lapang dada. Oke, selanjutnya. Di sini juga ada manfaat musyawarah. Nah, manfaat musyawarah antara lain yaitu yang pertama, melatih kita menyampaikan pendapat. Yang kedua, keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Yang ketiga, masalah lebih cepat selesai. Jadi manfaat musyawarah juga salah satunya manfaat itu cepat selesai. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, salah satu manfaat musyawarah juga yaitu untuk melatih kita menghargai perbedaan pendapat orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, coba Miss Ira ingin teman-teman mengamati apa yang ada di rumah teman-teman. Apakah ada benda yang terbuat dari kaca? Apakah ada benda yang terbuat dari logam ataupun karet? Nah, contohnya seperti yang ada di samping ini ya. Jadi, benda-benda tersebut berbeda-beda, teman-teman, pembuatannya. Ada yang terbuat dari kaca. Contohnya apa yang terbuat dari kaca? Di sini ada kaca, ada kacamata, kemudian ada apa lagi? Akuarium dan juga toples kaca. Nah, kaca ini bersifat tembus pandang, teman-teman. Nah, dan kaca ini juga tahan air dan juga tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca juga digunakan pada jendela. Nah, selanjutnya di sini juga ada logam. Nah, bahan yang termasuk logam ini contohnya besi, baja, emas, perak, aluminium. Seperti yang di samping, logam juga memiliki sifat keras dan kuat. Tidak lentur, teman-teman. Nah, logam juga dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, di sini ada benda yang terbuat dari karet. Nah, benda yang terbuat dari karet ini, karet itu bersifat lentur, teman-teman. Tapi dia kuat, lentur dan juga kuat. Nah, karet juga bersifat elastis. Ketika kita tarik, maka dia akan kembali kepada wujud semula. Kita tarik, kemudian kita lepas, maka akan kembali ke wujud semula. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga ada percakapan antara anak dan bundanya. Nah, anak ini mengatakan, "Ibu, mengapa panci terbuat dari aluminium?" Nah, kata bundanya, "Karena aluminium dapat menghantarkan panas dengan baik." Nah, kemudian anak tersebut bilang lagi, "Dapatkah panci terbuat dari kayu, Bu?" Kata bundanya, "Tidak bisa, Nak. Kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kayu yang terkena api akan mudah terbakar." Nah, teman-teman, dari percakapan tersebut sudah jelas ya, bahan yang terbuat dari logam, aluminium tersebut dapat menghantarkan panas dengan baik, tapi kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jika kayu dibuat untuk alat memasak, maka kayu tersebut akan mudah terbakar. Sedangkan logam yang berbahan logam, aluminium itu tidak mudah terbakar. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Teman-teman, jika ada yang belum dimengerti, teman-teman semua bisa menanyakan ke Miss Ayu dan juga Miss Ira ya. Dan jangan lupa
jika ada yang belum mengerti jangan malu untuk bertanya. Karena malu bertanya maka tidak akan pernah mengerti. Oke teman-teman, terima kasih. Teman-teman semua hebat. Sekali lagi hebat. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mengerti. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan di rumah ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, Miss Ira ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk